Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah hari ini semoga alhamdulillah sehat-sehat ya. Ini tadi saya habis menerima ya sebagai panitia mungkin ya dikatakan bersama pengurus masjid yang ada di Bira ya. Masjid Nur Ilahi banyak tadi yang memberikan menyalurkan zakat fitrahnya ke masjid atau ke panitia. Lumayan lah masyarakat di sini berantusias berbondong-bondong langsung serentak ya untuk memberikan zakat fitrahnya. Mungkin besok itu kayaknya sudah tidak ada orang, soalnya tadi banyak sekali ramai, tetapi belum tadi dideteksi belum saya hitung tadi ya berapa jumlah secara keseluruhan infak infaknya juga ada, terus sama sedekahnya ya, infak sedekah ya, sama zakat fitrahnya berapa saya belum hitung tadi karena masih lanjut besok, tapi insya Allah besok sudah selesai penerimaan. Seandainya masih ada orang yang mau menyalurkan membayar zakat fitrahnya, insya Allah lah kita selalu terima ya sebelum di hari H, karena zakat fitrah itu kan sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri itu masih bisa menyalurkan. Kalau sudah lewat dari setelah sholat Idul Fitri itu bukan lagi namanya sedekah ya, bukan lagi namanya zakat fitrah, tetapi itu menjadi sedekah tuh. Insya Allah ya. Tadi karena kan di saat nulis tadi, karena ini ya baru awal menemukan baru pertama kali jadi panitia di sini. Soalnya kan kalau saya di Jawa itu kan biasanya ditentukan harga berapa berasnya misalnya per kilo itu berapa per orang ya, kena berasnya berapa kilo, terus kalau seandainya pakai duit berapa. Itu hanya tidak lagi banyak pilihan ya, seandainya menentukan 12.000 atau 13.000 udah seperti itu. Supaya karena kenapa, karena ketika uang itu dibelanjakan menjadi beras itu lebih mudah pembagiannya gitu. Itu memudahkan sebenarnya, kan tergantung, orang bilang ini, tapi kan tergantung. Kalau saya pendapatnya, saya juga mengikuti dari ada banyaklah pendapat ya, supaya diambil tengah-tengahnya saja supaya memudahkan juga para kita penerima zakat yang menerima itu untuk membagikan berasnya, membagikan zakat fitrahnya itu ke pihak yang wajib, itu pihak yang berhak untuk menerima zakat itu. Semuanya beras, orang kan membayar pakai uang seumpamanya ya sudah, habis itu uangnya kita belikan lagi beras, nah itu, atau dilengkapi dengan sembako yang lain, semuanya minyak goreng kan, nah untuk tambahannya supaya orang ketika kasihkan itu bisa mereka gunakan bukan hanya saja beras, bisa juga kita tambahkan dengan uang dari sedekah itu. Nah, kalau seandainya lebih, biasanya seperti itu sih, karena di sini saya baru pertama kali, itu ada banyak pilihan ya, ada banyak pilihan beras, ada yang harga 10.000, 11.000, 12.000, 13.000. Nah itu yang membuat saya agak-agak jadi bingung ya, awalnya, tetapi ya mau gimana lagi, karena itu sudah menjadi selama ini orang-orang di sini kelola seperti itu ya, sudah ya mau gimana lagi kan, karena saya juga memberikan penjelasan kan tidak bisa juga, karena sudah waktu di hari itu di waktu hari penerimaan zakat gitu ya. Tapi mau gimana lagi, yang penting kita bagaimana kita bisa menyalurkannya itu sesuai dengan data yang ada ya, sudah kita berikan. Karena banyak ya penjelasan dari para ustadz ya, para ulama itu banyak sekali, tapi mayoritas itu mereka berpendapat bahwa lebih baik uang
ketika mereka membayar zakat itu diuangkan, itu uangnya dibelikan lagi beras sesuai dengan harga yang sudah ditentukan supaya memudahkan juga. Nah, seperti itu. Kemudian kalau seandainya mau ditambahkan dengan beras dengan uang, ya diambilkan dengan dengan uang sedekah yang dari masyarakat itu, dari zakat mal seumpamanya. Biasanya itu kan kalau di Jawa itu kan banyak orang yang memberikan zakat mal juga, ya lumayan itu. Nah, itu sehingga itulah yang diberikan kepada uh, penerima zakat itu. Itu sih salah satu penjelasan dari saya. Tetapi ya saya juga belajar karena kita juga saling menghargai ya, jangan sampai kita berbeda pendapat, justru itu akan menjadi pertentangan buat kita dengan masyarakat di sini. Karena saya juga masih baru, ya udah saya ikutin saja. Ya sambil saya juga belajar ya, mempelajari ini ya. Karena saya sudah membuat sistem ya, membuat sistemnya itu tadi malam baru saya buat baru saya buat karena itu secara otomatis nanti diinputkan sebanyak 4 orang. Nanti harga berasnya itu seumpamanya 12.000, udah langsung otomatis dengan harganya beras sekian kilo, uang dengan jumlah uang sekian. Terus seandainya mereka bayar lebih dengan menggunakan uang atau dengan menggunakan beras, itu nanti akan sifatnya itu sedekah ya. Sedekah nanti kita tanyakan juga kepada orang yang bersangkutan yang memberikan zakat itu. Ini lebih apakah mau dimasukkan ke sedekah atau bagaimana? Oh ya, seandainya ya sudah masuk, nanti secara otomatis masuk di sedekah, di infaknya itu. Itu sama juga dengan berasnya. Nah, gitu. Itu saya sudah buatkan sistemnya. Nanti pembagiannya juga sudah lengkap. Total secara keseluruhan juga seperti itu ya. Tapi mau gimana lagi karena beda jalur, beda sistemnya penerimaannya di sini, pembagiannya juga itu dengan menentukan ada berapa ya, empat pilihan tadi seperti itu kan, sehingga kan akan, nah itu sih kalau saya sih melihatnya di pembagiannya itu akan lebih susah gitu. Kalau tapi ya tidak menjadi masalah sih. Seperti itu. Kita saling menghargai saja. Yang penting kalau saya sih ya ya walau alami ya. Silakan kalau seandainya saya salah menyampaikan atau salah mungkin ini bagian dari pendapat, itu bukan pendapat saya ya. Ya bisa juga dikatakan seperti itu ya. Kalau saya sih melihatnya, karena saya juga baru belajar juga terkait dengan agama, masih banyak yang kurang kan. Kalau saya sih tadi memilih bagaimana menentukan harga yang sekian kepada masyarakat, harga kita menerima harga sekian dan berasnya sekian dengan uang sekian atau jagung sekian, seperti itu, makanan pokok ya. Nah sehingga ketika kita bagi nanti akan rata itu. Nah, seperti itu. Gitu sih kalau saya. Karena yang saya lakukan pada saat masih di Jogja itu seperti itu ya. Seperti itu. Dan kita kasihkan masyarakat itu kebanyakan adalah sembako, berupa sembako. Uang pun hanya beberapa, semuanya kalau seandainya dengan uang ya. Itu ya secukupnya lah, ya kan? Tetapi tidak begitu banyak. Karena gini, kalau kita kasihkan dengan uang kan, ya kalau seandainya kita kasihkan dengan uang, ada beberapa juga para ustadz ustadz menyampaikan kalau seandainya pakai uang jangan sampai uang itu tidak digunakan untuk kebutuhan logistik. Nah, gitu, kebutuhan logistik jangan sampai dibelikan semuanya pulsa atau belikan baju baru dan lain sebagainya yang bukan berupa logistik ya, ini ya, sembako. Nah gitu. Nah itu sih, karena zakat fitrah itu adalah itu tadi berupa makanan pokok. Nah itu kalau seandainya mereka pengen beli pulsa atau beli baju dan lain-lain itu kan bisa diberikan tadi itu
uang sedekah ya, infak sedekah. Mungkin itu sih sebenarnya apa itu penjelasannya hari ini. Semoga ini menjadi pembelajaran juga buat saya ya. Semoga kedepannya bisa menyesuaikan atau apa ya namanya ya. Bisa memahami lah ya kan, karena setiap daerah-daerah itu kan ketika kita lihat ternyata beda juga ya, tidak bisa juga mengikut semerta-mertakan sama dengan kota-kota besar gitu gitu sih, karena keadaan masyarakat juga kan berbeda-beda gitu, keadaan kondisinya juga masyarakat di suatu daerah itu kan berbeda-beda, tidak bisa samakan juga kan pendapatan masyarakat yang ada di Jawa atau di Jakarta, di Jogja, kemudian saya di Sulawesi, pendapatan masing-masing per orang itu atau pendapat per rumah tangga atau per kepala rumah tangga itu kan sama, pasti kan beda. Seumpamanya kebutuhan hidup aja seumpamanya kan, itu sudah sangat berbeda sekali itu. Kalau di sini mungkin apa ya, di Jawa apalagi di Jakarta itu kan serba mahal ya, kalau kebutuhan apa hidup ya itu mahal gitu. Tapi kan kalau di sini juga kan ya, apalagi di sini ya, harga sembako, harga beras kan jauh berbeda itu kan. Apalagi minyak goreng seumpamanya itu sangat mahal. Itu. Mungkin itu saja sih pembelajaran buat kita semuanya. Semoga kedepannya dalam pengelolaan dan penyaluran zakat ini tersalurkan dengan baik sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Oke, cukup sekian dan terima kasih. Semoga ini bermanfaat. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.